Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewersnya Yos Highlander. Kali ini Yos kembali bertualang mencari informasi tentang sesuatu yang menggelitik, sesuatu yang menjadi tren terkini, atau sesuatu yang membuat kita ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu itu. Apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Sebuah kebudayaan adalah sebuah identitas bangsa. Tak kenal budayanya, maka tak kenal bangsa. Saat ini kita mengulik batik. Baik, saat ini Yus ditemani dengan Bapak Agus dari Rumah Batik Palembang. Rumah Batik Palembang, yang saat ini home base-nya berada di Talang Betutu. Jadi di sini adalah rumah produksi satu-satunya yang mungkin ya saat ini memproduksi batik Palembang. Mungkin tempat lain juga ada, tapi di sini adalah salah satu yang membuat produksi batik Palembang. Oke, pemirsa, keingintahuan kita tentang batik Palembang seperti juga dengan kebudayaan sebelumnya, bahwa batik itu berasal daripada Pulau Jawa, dan tidak dipungkiri bahwa juga kebudayaan Palembang dari orang-orang Jawa dari zamannya Sriwijaya, ke Majapahit, kemudian Mataram dan lain-lain, bla bla bla, sampai kepada Kesultanan Palembang Darussalam dan Kerajaan Palembang. Baik, mari kita kulik lebih dalam bagaimana batik Palembang bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Karena saat ini budaya Palembang sudah semakin dikenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Oke Pak Agus, panjang lebar. Pak Agus umur berapa saat ini Pak? Sudah tua ini ya. Yang jelas, mungkin kan baru 50-an. Belum nyampe kan, jadi kan masih usia muda. Usia muda dalam berproduksi ya, dan membuat sesuatu yang baru untuk Palembang. Oke Pak, bisa diceritakan awal mula memproduksi ini, masalah batik yang ada di Palembang. ya. Kalau masa di Palembang sebenarnya tuh batik itu memang sudah lama dari zaman Sriwijaya itu, karena besarnya pengaruh kerajaan Sriwijaya itu dulu membawa orang-orang suatu kerajaan itu membawa satu khas batik. Batik itu sebenarnya batik itulah yang dibawa ke Palembang. Namun di Palembang itu sendiri kan berkembang menjadi suatu motif-motif ikon yang tersendiri. Ya, jadi berbeda dengan motif-motif batik yang ada di Jawa. Jadi Palembang itu punya ikon sendiri yang mereka itu dulu memproduksinya ya memang seperti ini memproduksi. Namun karena mungkin rantai terputus oleh masa atau peradaban batik Palembang itu sendiri ya lambat launnya Terkubur, hilang. Nah sekarang sebenarnya kita bangkitkan kembali. Insya Allah kita bangkitkan kembali. Kalau untuk batik saya ini sudah berproduksi dari sejak tahun 2014. Nanti termasuk baru Pak ya. 2014 itu sudah terjun di batik. Karena di awalnya kan saya belajar batik ini di Balai Besar Batik Pontianak. Belajar pelatihan batik. Namun pelatihan batik itu saya selesaikan dari batik tulis, batik cap, sampai pewarnaan, sampai pembuatan cap. Jadi apa-apa yang dibutuhkan dalam sebuah proses produksi itu Bapak kejar semua.
Sampai kira-kira berapa lama itu Bapak berguru kalau di Jawa? Mungkin 1 tahun. 1 tahun. Di sini kita kan mempelajari itu tidak hanya dari balai besar juga. Itu kan banyak pengrajin dari seluruh dari luar-luar pengrajin itu kan artinya bisa kita pelajari. Itulah untuk batik, perkembangan batik di rumah batik. Tapi kan yang Bapak pelajari di Jawa itu kan adalah pakem-pakem untuk daerah Jawa, Pak. Apa Iya. ada khusus untuk daerah Sumatera juga mungkin dipelajari dari situ? Sebenarnya dalam bentuk motif itu sebenarnya garisan ornamen ya namanya. Oh iya. Garisan ornamen itu setiap daerah itu mempunyai karakter yang masing-masing. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda dari garisan ornamen. Seperti kalau dari Jawa kan itu cara menggores ornamennya itu sangat berbeda jauh dengan Sumatera. Itu yang saya pelajari. Iya. Karena punya Sumatera, kalau punya Sumatera itu mempunyai ornamen yang jelas. Itu yang jelas. Seperti kalau dia bentuk bunga itu memang berbentuk bunga, kalau berbentuk bintang memang berbentuk bintang. Itu khusus punya kita. Khusus untuk di arah Sumatera. Iya. Tapi karena kalau di area Jawa itu sudah mempunyai isen-isen namanya itu. Isen itu tambahan-tambahan, goret-goret tambahan. Jadi kalau berbentuk bintang itu sepertinya tidak berbentuk bintang, jadi kayak abstrak ya. Tapi iya itu bintang. Berbentuk bintang. Atau parang-parang ya. Seperti parang-parang. Iya. Terlalu banyak lekuk-lekuknya. Itu satu. Yang kedua, karena sudah banyak aplikasi kain itu kan tenunan. Iya. Nah, seperti kita menggambar di suatu khas tenun itu pasti tidak bisa seperti kita menggaris di sebuah karton atau kertas atau kain polos itu ya. Tetap terjadi ada gerakan-gerakan yang istilah itu yang menjadi khas suatu kain tenunan. Nah, itulah yang sebenarnya yang beranjak dari situ menjadi suatu bentuk perbedaan antara Jawa dengan Sumatera. Khususnya paling proses pembuatan. Umumnya kalau proses pembuatan batik itu sama saja. Cuman ini ditetapkan lagi oleh Balai Besar Indonesia bahwa yang namanya batik itu harus melalui proses pakai malam yang panas. Tidak dikatakan batik kalau tidak memakai malam lilin. Itu ketetapan UNESCO. Seperti itu. Jadi itu sudah jadi satu ketetapan. Jadi mempunyai perbedaan. Misalnya kan banyak batik printing, batik digital, batik ini. Sebenarnya yang benar dikatakan batik itu batik yang memang menggunakan canting atau cap menggunakan malam yang panas. Itu batik asli. Itu batik original, batik Indonesia yang asli seperti original batik seperti itu. Kalau dia cuma sekedar berbentuk lukisan batik, tapi dia pakai cat atau printingan. Itu kain yang bermotif batik. Kain yang bermotif batik. Kamu pakai kain yang bermotif batik, bukan pakai kain batik. Bukan kain batik. Ini bukan kain batik. Seperti itu ya filosofinya. Filosofi batik seperti itu. Tidak banyak sebenarnya. Kalau seperti ini kan batik. Ini batik tulis ya. Batik tulis yang menggunakan canting. Tulis yang menggunakan canting. Ini juga bisa dikatakan produk kita atau produk nasional, Pak. Kalau ini sih dengan corak seperti ini, bunga atau bunga kelapa. Saya buat ini corak ini sebenarnya itu corak-corak ke arah perkebunan sawit. Karet. Sawit. Sawit. Jadi ini udah termasuk pesanan ya. Termasuk pesanan dari misalnya dia punya ciri khas dari budaya daerah itu. Ini sawit. Dari Kabupaten Banyuasin. Ya. Seperti itu. Jadi bisa dikategorikan ini sebuah kreativitas ya. Batik tulis tadi ini karena pengertiannya memakai canting dengan manual ya. Seperti itu. Daripada batik tulis tadi, saya dengar Bapak juga lagi konsen dan fokus kepada pembuatan tanjak. Oh iya. Jadi bagaimana tuh bisa sampai
sampai kepikiran akhirnya untuk bisa juga memproduksi tanjak, karena tanjak batik saya pikir memang sudah ada ya, tapi tidak terlalu di blow up sepertinya, atau dibuat pakem seperti apa, bisa dijelaskan seperti apa? Nah, kalau masalah tanjak ini kan sebenarnya kita di produksi bahan ya. produksi bahan. Kemarin ketemu teman-teman dari sejarawan dan budayawan. Nah, mereka ingin agar kita tetap memproduksi bahan yang khusus tanjak. Bahan yang khusus, jadi dibuat khusus tanjak. Jadi bahan tanjak ini kita buat memang khusus. Seperti ini kan ya. Seperti ini kan proses Ini masih belum selesai nih. belum selesai karena ini Masih kan proses. dasarnya harus punya pewarnaan akhir. Dan dasarnya sudah diwarnai. Jadi kalau untuk tanjak itu dengan ukuran 1 meter 1 kali 1 ya. Nah, 1 kali 1. Nah, ini penempatan motif ini karena untuk bahan tanjak sendiri, khusus kain tanjak itu ada mempunyai karakter ya. Nah, seperti ini kan karang namanya. Kalau di Jawa itu namanya Tumpal ini pinggir. Nah, pinggiran ada pinggiran, jadi ada karang, nah, ada garis karang, dan juga ada isian. Isian. Ini kalau ini termasuk ini sudah motif kepala. Motif kepala ini maksudnya yang nanti akan menjadi tengah kita ya. Tengah ini motif kepala. Nah, motif pinggiran ini motif karang ini yang akan jadi pertemuan antara. Nah, jadi sebenarnya penempatan teman motif ini, penempatan ini jadi kita pelajari. Ini juga di-adjust namanya, di-adjust untuk tanjak. Memang untuk Tanjak. Iya. untuk tapak meja bisa. Kalau untuk motifnya sendiri nanti kan bisa juga ya tidak melulu seperti ini kan? Iya, tidak. Kalau untuk motif disesuaikan motif kebutuhan. Ya. Kalau ini untuk tanjak memang seperti itu. Jadi untuk bahan tanjak itu sendiri kita disuruh produksi karena bentuk dari penempatan motifnya berbeda dengan kain yang beda. Makanya teman-teman dari sejarawan dan budayawan ingin agar kita tetap memproduksi batik khusus untuk tanjak ini, agar tanjak ini kan biar membudaya. Ya, karena kan sebagai juga bentuk warisan budaya tak benda ya. Iya. Yang sudah ditetapkan dengan SK Kementerian ya. Benar-benar. Bahwa tanjak ini merupakan cagar budaya tak benda dari Palembang. Nah, adapun yang ditetapkan itu ada 3 ya Pak? Yang sebenarnya yang lima ya. Yang tercatat di Kemendikbud itu ada 3 tanjak, jenis tanjak. Tanjak kepodang, tanjak kepodang itu yang belah mumbang. Ini belah mumbang ini ciri khasnya ada di sini ada membelah di sini ya. Belah mumbang. Belah kesukit. Ya, ini termasuk filosofi juga ya, nama penamaan ini ya. Jadi penambahan membelahnya bunga. Untuk istilah membelahnya mumbang itu untuk mengeluarkan putih buah. Putih buah. Meler, satu lagi meler. Jadi tiga bentuk inilah yang tercatat di Kemendikbud ya, yang sudah dipakem dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ada 3. Namun sebenarnya banyak yang belum tercatat. Ada Yang tercatat itu seperti tanjak rantau dan Tempulu ini yang bisa dipakai ibu-ibu dan laki-laki juga. Nah, ini beda. Dia seperti ini juga ya. Lembut ya. Ya, cuman dia pemakaiannya mungkin dipakai segitiga ya Pak ya. Nah, mungkin dia kan kalau seperti ini ya. Nah, ya tertutup. Nah, mungkin di sini tempuluk namanya kalau untuk yang diikat terus diikat. Nah, itu harusnya dipatenkan juga ya. Harus sebagai warisan budaya. Kalau tanjak rantau itu yang mungkin yang sekarang beredar di kita yang tengahnya di sini ada hasanah tanjak ini ya. Nah, bagaimana pemerintah sendiri Pak melihat dengan adanya produksi seperti ini?
Alhamdulillah kemarin kan sempat dapat kunjungan dari kepala dinas kebudayaan Ibu Sukarno. Jadi sempat datang ke sini, beliau juga melihat proses langsung bagaimana pembuatan dan juga alhamdulillah beliau mau membuat batik sendiri juga di sini. Jadi kemarin itu di saya memberikan sedikit sedikit pelatihan atau bagaimana cara proses pembuatan batik. Jadi ibu tuh mau. Jadi tanggapan mereka kita harus selalu produksi, tetap produksi, karena budaya ini lama kelamaan kalau nggak di ini akan hilang. Khususnya batik. Artinya pemerintah udah melihat ini ya, alhamdulillah ini suatu aset pariwisata juga nanti ya. Jadi buat souvenir, buat seragam, buat dinas-dinas. Mas Yus sendiri kali nanti buat batik lah. Buat batik ya. Karena di rumah batik ini semua yang datang itu harus buat batik. Oh iya, harus buat batik ya. Harus buat batik. Karena prosesnya biar tahu kan proses. Oh iya. Itu bentuk sosialisasi juga. Jadi bentuk sosialisasi kita menggunakan batik. Sejauh ini kita masih tergantung dengan bahan dari Jawa ya Pak? Iya. Sebenarnya kalau bahan dasar sendiri, karena kita sendiri kan sebenarnya tuh untuk batik itu sendiri kan sudah tidak ada sebenarnya di Palembang. Iya. Makanya ini kan ada cap ya Pak? Iya. Namanya cap ini kita buat sendiri. Sebenarnya pesan kemarin karena di Balai Besar Batik saya kan memang mendalami juga cap ini. Iya. Dari sisi cara pembuatannya atau caranya. Nah, dari situ kita sebenarnya sudah membuat sendiri. Dari motif dari apa yang kita inginkan. Kalau kita bicara proses Pak, kalau untuk pure untuk batik tulis misalnya untuk dalam satu lembar itu kan 2 meter ya. Berapa lama pengerjaan? Kalau bicara proses itu kan ada proses itu macam-macam. Untuk batik sendiri misalnya batik tulis ya. Jadi tahap awal itu kain putih seperti ini. Kain putih. Nah ini akan dipola dulu, mempola kain putih dengan cara gambar-gambar ornamen, mempola. Setelah mereka mempola satu kain penutup, baru dia mencanting. Setelah mereka mencanting pakai malam yang panas, baru pewarnaan. Tiga proses tidak ada pewarnaan. Nah itu kalau bila batik itu ingin mempunyai warna yang lebih banyak, itu proses pewarnaannya itu bisa sampai 3 kali dengan proses yang sama. Begitu sudah diwarnai, ditutup lagi pakai lilin, di malam dicelup lagi. Sampai 3 kali proses. Itu untuk apa Pak? Untuk penguat? Sebenarnya enggak. Itu untuk setiap pewarnaan itu langsung ada proses fiksasi namanya pengunci. Ya itu saya meloroti lilinnya melepaskan lilin yang ada di kain. Setelah lepas itu baru ornamen itu terlihat. Terkadang di batik tulis itu sendiri setelah dilorot itu diwarnai ulang. Di batik tulis itu yang namanya dilasem. Di dalam, nah ini kan Bapak nggak bekerja sendiri ya, samping dibantu mungkin istri ya. Nah terus SDM-nya sendiri dalam pengerjaan ini kan Bapak mulai banyak nih permintaan produksi. Iya. Nah bagaimana dengan SDM-nya? Nah kalau SDM sebenarnya kan kondisi sekarang kan banyak anak-anak yang daring, maksudnya itu dari rumah. Jadi bisa belajar batik di sini. Mereka itu diperdayakan di sini karena itu juga bentuk sosialisasi pengenalan generasi milenial ini ya. Jadi, oke, sejauh ini Pak sudah banyak yang pakai produknya Pak Agus, baik dari batik untuk seragam atau Anda sendiri? Alhamdulillah kemarin itu
batik Banyuasin itu sudah memakai batik yang memang sebenarnya kita desain dari sini, desain dari kita yang sekarang menjadi pakaian ASN. Memang itu sudah menjadi bentuk suatu motif khas Banyuasin yang sudah ditampilkan milik Banyuasin. Itu juga ada beberapa 10 motif yang saya buatkan di sana, dan sekarang sudah ada beberapa motif itu yang sudah dijadikan standar khas daerah. Kalau Palembang sebenarnya untuk batik-batik sejarah sebenarnya sudah ada dari dulu kan, misalnya motif rebung yang kayak ini ya, kayak lancip-lancip ya, anak rebung ya. Rebung itu kan anak bambu ya, jadi motif rebung seperti ini ya. Bunga-bunga. Kalau ini motif apa, Pak? Nah, ini kan Palembang. Ini bintang Palembang, bintang Palembang. Jadi untuk sementara kan untuk sambil menggali motif-motif Palembang yang asli, kita mengadopsi motif-motif yang ada di songket dulu. Gitu. Karena kan songket itu kan sudah ada motif-motif. Nah, dari motif songket itu kita aplikasi ke batik dulu untuk pengenalan bahwa ini loh batik Palembang. Jadi ini ada yang pakemnya itu tanjak itu tidak dijahit dan ada yang dijahit. Nah, bagaimana penjelasannya? Sebenarnya asli tanjak itu sendiri sebenarnya tidak dijahit. Jadi dari bentuk kain utuh seperti ini dengan seni lipat khas membentuklah suatu tanjak. Jadi utuh dia bentuknya tidak dijahit sama sekali. Jadi dari bentuk kain. Dari kalangan teman-teman budayawan, suatu khas trik untuk membuat suatu budaya tanjak ini lebih populer ke semua kalangan. Mau tak mau ya kita harus membuat suatu bentuk tanjak yang sudah siap pakai. Berarti dalam keadaan yang terjahit, simple. Namun tidak membuang dari bentuk, tidak mengurangi bentuk aslinya. Kita sudah berusaha membuat, ada beberapa produk yang kita buat memang dijahit yang sudah bentuk dijahit, namun tetap menggunakan batik asli Palembang. Di sana nanti kan kita sosialisasi juga pembuatan batik. Pastinya. Sampai kita selling dikit ya. Nanti sebagai perangkat ini kan kita bawa sana. Ya mungkin batik ini tidak hanya milik Indonesia, tapi juga sudah milik dunia. Karena Indonesia warisan manusia. Pusat kebudayaan dunia juga. Pemirsa, cukup kenyang ya kita hari ini ya, mendengar cerita dari Bapak Agus yang masih muda juga sebenarnya, masih semangat untuk memajukan kebudayaan kita, terutama batik. Jadi kalau pemirsa ingin lebih tahu, ingin melihat secara produksi atau ingin lebih tahu lebih dalam tentang batik Palembang, sila datang hubungi atau kunjungi rumah batik Palembang, karena tidak jauh juga dia dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ya. Di komplek Duta Lestari Talang Betutu ya Pak. Iya benar. Di sini home base-nya ya. Home base-nya tempat sosialisasi, edukasi, produksi tentang batik. Harapannya Pak terakhir, saya siap untuk menjadi suatu mentor sebagai batik Palembang, atau untuk mengajarkan proses produksi batik. Siap ya Pak? Siap. Kalau untuk UKM agar potensi UKM Palembang itu lebih maju lagi dan berkembang. Oke pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Terima kasih.